Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Nggih, putih gede. Malah aku nokur malah telu malah ora bayar. Iki double. Selamat malam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Saudaraku semuanya, saudara yang seiman, setuhan, seperjuangan, yang satu soft dalam barisan orang iman, dalam barisan orang-orang yang mencari keselamatan, yang dengan keniatannya itu tidak dibuat main-main, tidak dibuat dolanan, sangat sungguh-sungguh dalam mencari sebuah keselamatan, dalam mencari sebuah titik terang, menyembah dan memberikan kepercayaan kepada Tuhan yang dipercaya sebagai penyelamat dirinya. Saudaraku semuanya, berbicara tentang keselamatan tidak terlepas dari sebuah bangunan. Bangunan yang di situ adalah bangunan keimanan, membangun peradaban jiwa yang selamat. Kita tahu semuanya tidak ada manusia kalau ditanya itu tidak ingin selamat itu pasti. Tidak ada. Dari zaman para nabi itu, walaupun toh dia tidak kenal Tuhan, tapi dia mempercayai suatu saat dia akan mati. Dan setelah mati itu dia kemana juga nggak tahu. Karena apa? Karena yang dia ketahui adalah agama nenek moyang yang tidak bisa dipercaya untuk pengetahuan tentang keselamatan pada diri. Saudaraku semuanya, yang satu imam, satu iman, satu Tuhan. Di malam hari ini akan diterangkan sebuah bangunan dan tanggung jawab di dalam membina keluarga yang ada di jamaah ini. Yang akan disampaikan oleh saudara kita, Mas Muhadi dari Bani Adam 2 yang jalurnya Mas Ion. Waktu dan tempat saya persilahkan. Monggo Mas Muhadi. Dibuka Mas Muhadi, mute-nya. Baleni nih. Ah, cik dimut. Oke, wes. Duh, ditutup nih. Buka meleh. Dibuka mute-nya Mas Muhadi. Loh, malah videonya nggak ada ini. Mas Muhadi. Kan, Oke. Bun. Sudah On. terdengar. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua salam sejahtera. Hari ini adalah diberikan atau menjadi 4 keluarga, yaitu keluarga dari Basan, setiap keluarga Suaranya medot untuk bertanggung jawab atas masing-masing keluarga ini. Jadi yang saya bahas adalah bangunan keluarga dari bangunannya adalah membangun tanggung jawab. Kita itu satu rumah, satu keluarga, kita ada berapa? Suaranya putus, ora krungu. Mas Muhadi. Suaranya kurang jelas, Lur, trouble. Listriknya mati ini. Putus-putus. Sinyalnya mungkin Mas Muhadi. Ya, tapi mati. Dulu di Kediri atau gimana, kalau di sini nanti nggak bisa diterima atau nggak bisa didengarkan kan ya repot juga. Sudah, sip. Sapi Isan. Sudah bisa ya. Oke. Ya. Jadi Pak, dari keluarga Pak Yon, Bani Adam 2 Pak Yon, di situ kita diajak membangun, yaitu bangunannya apa? Bertanggung jawab atas jamaah kita ini. Nah, ibarat kita itu satu keluarga, satu rumah, untuk bisa bertanggung jawab, jamaah itu harus, semua anggota di dalam keluarga itu harus punya rasa memiliki, supaya bisa bertanggung jawab itu. Jadi Kak, nantinya, wah nggak tahu, biar Pak Yon aja atau mana Pak Yon, semuanya, semua dari jamaah dari keluarga Pak Yon itu berhak atau mempunyai rasa memiliki jamaah ini untuk bisa berkembang. Itulah bentuk tanggung jawab. Nanti baru bisa bertanggung jawab kalau di hatinya masing-masing ada rasa memiliki rumah atau keluarga. Dan untuk kebersamaan di dalam satu keluarga yaitu harus rukun. Tidak ada hati yang kotor. Nah, untuk bisa rukun kita harus bisa saling menerima dalam kondisi suatu apapun supaya jamaah kita itu bisa berkembang. Kalau di keluarga Pak Yon ini kan nggak terlalu banyak telur, sedikit. Tapi saya kira, saya nilai ya sudah, ibaratnya ya sudah bertanggung jawab, bisa bertanggung jawab semuanya lah. Cuma rasa memiliki jamaah itu kadang ada yang belum ada, belum mempunyai rasa itu. Jadi kadang itu ya dipercayakan kepada 1 orang, 2 orang, belum bersama-sama. Nah, untuk bersama-sama syaratnya harus rukun. Untuk bisa rukun syaratnya harus bersih hatinya, tidak ada kotor terhadap saudara.
Nah, semuanya ini nanti kalau sudah merasa tanggung jawab semua atas jamaah, jamaah dibuat mana? Dimasukkan di dalam Baitullah atau golongan orang-orang yang selamat, orang-orang beriman, dan siap digariskan untuk mencegah terjadinya nanti bisa kebersamaan. Kita harus menggunakan kesadaran, puncak kesadaran. Jadi kalau ada keluarga kurang sehat, ya sehat itu ya macam-macam lah artinya. Atau yang sudah sehat, kita harus menggunakan kesadaran tingkat tinggi. Puncak kesadaran. Supaya apa? Supaya tetap bisa rukun dan bersama-sama. Saya ulang kembali, untuk bisa bertanggung jawab terhadap jamaah, keluarga atau keluarganya Pak Yon ini tadi, keluarga Adam 2, kita sama-sama harus mempunyai rasa memiliki jamaah ini. Jadi ini bukan jamaahnya Pak Yon, nanti terserah Pak Yon gimana. Kita sama-sama untuk menuju kebersamaan. Kalau sudah bersama mau dibawa kemana? Kita masuk di Baitullah, di golongan orang-orang yang beriman, orang-orang yang selamat. Karena golongan itu ada dua. Orang selamat dan orang yang tidak selamat. Orang yang selamat adalah orang-orang yang beriman. Sesuai petunjuk di Quran pun seperti itu. Ada golongannya Fir'aun, ada golongannya Musa. Golongannya Musa yang selamat, golongannya Fir'aun yang tidak selamat. Nah, untuk membangun kebersamaan, kita menggunakan kesadaran, saling ngomong. Jadi, kalau sudah bisa bersama-sama dan dari dasarnya sudah mempunyai tanggung jawab, nanti di barisan diarahkan ke barisan ketiga, mulai Rajul Kamil, Nisa, anak-anak itu kan imam kita itu sebenarnya tujuannya ya satu, Rajul Kamil itu. Jadi kalau sudah menempati di Rajul Kamil, kita mempunyai kewajiban membimbing yang Nisa. Rajul Kamil adalah lurus bertanggung jawab. Dan Nisa lurus dan taat. Ya, kita membimbing yang sudah menempati di pasal Rajul Kamil di barisan depan, membimbing di belakang kita supaya bisa lurus dari lurus dan taat, bisa lurus dan bertanggung jawab. Begitu juga nanti ke bawahnya membimbing yang anak-anak kadang lurus, kadang nggak lurus, kadang nggak taat. Begitu. Jadi bergolong-golong nantinya untuk mengikuti siapa? Mengikuti imam kita, diajak menjalani sholat, itu berjamaah. Dan itu berantai nanti sampai ke seterusnya ke berlanjutan hidup terus menerus seperti itu. Tapi untuk mencapai di Rajul Kamil itu nanti pasti tetap melewati dua fase, yaitu anak-anak dan Nisa itu. Tapi jangan terus anggap sudah di barisan kedua Rajul Nisa terus aku menempati di situ saja, apa aku di anak-anak aja, enggak seperti itu.
Karena imam kita itu membimbing untuk menjadi rajul kamil supaya menghadap Allah itu bisa menjadi insan kamil. Gak terus memilih aku tak di barisan belakang, tetap anak-anak, nggak seperti itu. Arahnya tetap menjadi orang yang lurus, orang yang bertanggung jawab, orang yang amanah, orang yang cerdas. Tanggung jawab adalah dari kejujur dan bertanggung jawab sifat Rasulullah, yaitu sidik. Ya. Tadi apa yang dari dasar itu tadi kita anjurkan untuk semuanya itu mempunyai rasa atau sama-sama memiliki jamaah itu. Karena nanti bisa berkembang kalau seperti itu. Nggak ditunjukkan kepada satu orang aja. Pokoknya kita mempunyai hak dan sama-sama untuk membangun keluarga kita. Untuk menuju ke tempat yaitu berbaris atau golongan orang-orang yang selamat. Kalau dari dasar nanti sudah dididik untuk belajar bertanggung jawab, kemungkinan kecil untuk menjadi fase anak-anak kan ya enggak banyak-banyak lah ke fase itu. Mulai dari awal sudah dididik untuk bertanggung jawab. Nanti dibariskan ya mudah. Jadi ke atasnya itu nanti bisa bergolong-golong karena dari bawahnya itu tidak putus. Setiap ada jamaah baru dengan syarat adalah mempunyai niat suci dan niatnya hanya ke Tuhan dan niat berkeluarga atau bersaudaranya itu murni, baru masuk di keluarga masing-masing, 4 keluarga itu bisa menerima, baru ditata atau dibimbing supaya bisa ditaruh atau ditempatkan di barisan yang suci atau yang selamat itu tadi. Yang penting kita jalin persaudaraan, kebersamaan, dan rasa memiliki jamaah, bertanggung jawab, tidak ada kotor di hati sama saudara, ikhlas bersaudara, bersih, dan saling bisa membimbing, ngomong, situasi dan kondisi keadaan, jadi peka gitu terhadap saudara kita masing-masing. Intinya kan untuk berkembang itu harus rukun. Kalau nanti misalnya yang sudah menempati bisa bertanggung jawab, karena ya semuanya sudah sebenarnya bisa, tapi karena atas ada yang sehat, ada yang kurang sehat. Nah, di situ kalau kita tidak bisa peka, akhirnya nanti omongan bisa menjadi duri, perilaku bisa menjadi duri di hati saudara kita masing-masing. Ya, kita jagalah. Kita jaga, kita bangun supaya rukun dan tetap menjadi bergelombang, bergolong-golong, yaitu menuju satu golongan orang yang selamat, yang dipimpin di depan, yaitu imam kita, Gusti. Mereka kalau dari dasar sudah terdidik, ya baru tahunya ya baru saat ini, fasenya, fase pengetahuan tentang ini ya saat ini. Ya dulu ya kita ngawur aja, siapa yang ikut itu. Di situ ternyata kalau tidak ada kemurnian di dalam niatnya, tidak ada kesucian di dalam niatnya, ternyata ya muncul dewi-dewi, terlepas sendiri-sendiri.
Karena niatnya itu tidak sesuai visi misi jamaah kita, yaitu menjadi orang beriman, orang yang selamat, orang yang bertauhid. Bisa saling ngomong. Jadi nanti kedepannya itu loh dibariskan yang mudah. Karena waktunya kita mau diajak menjalani, yaitu sholat. Untuk nanti kita-kita di dalam keluarga Pak Yon yang sudah intinya bisa ngomong ya dimong bagaimana saudara kita yang mengalami kesulitan atau kurang sehat, dan ternyata ada saudara juga yang dari anaknya Pak Yon sudah membimbing untuk supaya saudaranya bisa menuju kebersamaan di dalam rumah, di dalam keluarga ini. Itu untuk tanggung jawab dari keluarga Pak Yon seperti itu. Karena tujuannya yaitu tadi untuk menuju kebersamaan dan bangunan jamaah ya yang namanya membangun ya bisa berkembang nantinya. Arahnya seperti itu. Terus untuk orangnya, nah di situ bisa atur atau dibekali dengan rasa tanggung jawab. Jadi kedepannya nanti arah dan tujuannya kan menjadi orang yang lurus, taat dan bertanggung jawab. Begitu. Oke Lur, bisa diterima Lur apabila bentuk tanggung jawab itu kurang gimana, bisa bertanya atau bisa menambahi juga boleh. Saran dari saudara-saudara yang lain nggak apa-apa, bisa diterima. Oke, buat saudara-saudaraku yang intinya kan kita sharing bagaimana nanti kita bisa bersama-sama dari 4 keluarga itu bisa bareng-bareng menempati dan berbaris menjalani sholat bersama imam kita, itu pimpin imam kita. Apabila kurang cocok atau kurang boleh komen, boleh memberi saran gimana baiknya. Itulah bentuk bangunan atau pertanggungjawaban karena di dalam keluarga Pak Yon, yaitu yang dituakan Pak Yon dan kita sebagai anak-anaknya Pak Yon mempunyai bimbingan atau membangun jamaahnya seperti itu. Ini enggak terdengar atau enggak, Lor?
Terdengar, Lur. Cocok, suaranya mantap. Bener. Suaranya mantap, Lur. Saudaraku yang ingin bertanya, silakan. Monggo. Atau memberi saran bagaimana lebih baiknya, enggak oke diterima. Kita kan satu golongan loh, Lur. Satu golongan yaitu golongan orang yang selamat. Cuma Tuhan memberikan keluarga, 4 keluarga. Di dalam keluarga karena ya beda-beda kondisi dan situasinya. Nah, di sini ya mempunyai tanggung jawab bagaimana jamaah di Bojonegoro ini bisa berkembang dan rukun, bisa menjalin kebersamaan. Monggo yang mau bertanya. Kalau bertanya membangunnya itu seperti apa, Mas? Ya sesuai kondisi dan situasi nantinya sambil berjalan. Kalau saat ini ya nggak ada yang dibangun. Ini cuma rancangan ke depan itu harus, karena kalau tidak punya tanggung jawab, tidak punya rasa memiliki jamaah ini ya repot. Akhirnya atau dipasrahkan 1 orang atau 2 orang, nggak tahu, itu aja gitu. Nah, untuk ke depan ya apakah kita akan membangun, merencanakan bisa menjadikan pertemuan 2 bulanan atau gimana, itu nanti sambil berjalan. Kumpul bareng seperti kemarin imamnya, sambil ngopi, sambil rokok-rokok, sambil bahas tentang keselamatan. Untuk program yang dari bahasan ya tetap kita ikuti. Ini kan ke bawah, bentuk tanggung jawab Pak Yon terhadap anak-anaknya ke bawah. Oke, yang mau tanya monggo. Monggo dulur-dulur yang mau bertanya. Kok namanya? Dari keluarga Pak Yon berapa minggu sekali berkumpul. Itu kan tahunan. Ini ada pesan dari saudara kita, nanti diusahakan ya berapa bulan sekali atau berapa minggu sekali itu ada kumpulan seperti di sanatnya Mas Yon, berapa hari sekali, termasuk khusus daerah Bojonegoro. Ya, oke. Selama 1 bulan, 2 kali atau 1 bulan sekali langsung ngumpul satu sanat itu. Terus Ya, ini sering ada Robito, maksudnya itu sering ngobrol dengan saudara-saudara yang lain yang belum akrab, termasuk dari saudara-saudara dari sanat bahasan itu diusahakan sering Robito atau telepon. Kan ada di grup nanti, oh saya ini belum bahasanya gurung akrab, belum akrab nanti dijapri. Kelama-kelamaan kan menjadi raket lebih dekat. Oh, gini maksudnya Mas Alimin. Jadi nanti saudara-saudara yang dari sanatnya Pak Yon bisa interaksi atau komunikasi dengan saudara-saudara dari Mbah Ali, dari Mbah Hasan, Mas Agus gitu maksudnya. Iya, ya, enggak yang Oke. dari Mas Yon, dari Adamnya Mas Yon. Kan ada nanti ada pertemuan sendiri dari saudara Bojonegoro, dari sanat Mas Yon berapa kali bertemu. Kumpulan di sini maksudnya dari sanatnya Pak Yon kumpul Ya, berapa kali gitu. ya Oke. semuanya bahasanya itu semuanya
1 bulan sekali atau 2 bulan itu 2 kali? Kemarin itu malah imamnya itu kita disuruh meneruskan seperti acara yang kemarin, jadi bisa mengundang dari saudara-saudara dari keluarga Mbah Hasan, keluarga Mas Agus, keluarga Mbah Iya. Ali gitu. Itu Tapi lebih masih sip. dimusyawarahkan. Oh iya, sip. Itulah makanya kita bangun untuk kebersamaan dan saling memiliki, jadi tidak nanti Iya. ditunjukkan Berarti kepada satu orang. bisa sambung semuanya, mulai dari Sanad Hasan, Bali, Ya. Mas Agus. Iya. Ini kan cuma tatanan atau membangun dari keluarga Pak Yon Ya, ini gitu ke sementara bawahnya. itu pokoknya ditata dari sanatnya Dukun. Yon, bagaimana membangunnya. Ini semuanya mulai ditata. Makanya dituntut, yaitu dituntut bertanggung jawab. Untuk bisa bertanggung jawab harus mempunyai rasa memiliki keluarga Betul. ini. Ya, sip. Ya, seperti itu. Oke, monggo yang lain. Gimana caranya? Tak terima Saudaraku semuanya. yang Mau kita lain itu bertanya, Kang Setiono piye? Kang Setiono gimana ini tanya sama saudara kita yang di Bojonegoro. Itu ya di Bojonegoro. Saudaraku yang lain bertanya, wes tentang apa lah? Manut iki manut. Wah, Mariono, untuk boleh syarat tanya. menjadi rukun dan bersama bisa menjalin kebersamaan, yaitu bersih hatinya terhadap saudara-saudaranya, nggak ada rasa keruh atau kotor. Nah, untuk bisa seperti itu harus bisa saling menerima di dalam situasi dan kondisi apapun. Dari ini kata orang Jawa ben iso sak iyek sak eko proyo. Ini loh, jadi nggak panjang lebar ya, sedang ayo diisi tanya apa gitu. Boleh saudaraku tanya tentang apa lah? Tentang sanat atau tentang apa? Yang penting tambah pengetahuan. Karena bentukan keluarga itu bukan kita yang bentuk, tapi Allah yang membentuk. Contoh dari Pak Yon ketemu imamnya itu kan yang dulu yang mempertemukan ya Allah juga. Nah, di situ Pak Yon setelah bertemu imamnya, terus dia di sini tuh menyampaikan kepada kita ini dulu belum jadi saudara lah. Pak Yon menyampaikan, nah hati kita itu dengan apa yang disampaikan Pak Yon itu ya, jadi bukan karena Pak Yon Pak Yon menyampaikan bahkan bisa menemui imamnya. Bukan karena ada anak paksa, sebenarnya enggak, benar-benar murni dari hati kita. Sing bau reksa ini juga sing bau reksa Bojonegoro nih. Assalamualaikum.
Assalamualaikum. Yo. Waalaikumsalam Pak Aryo. Sing bau reksa badhe tanglet kula. Jadi monggo Romo kula suweneng Romo niku Monggo. muncul niku. Kula niku biasa niki lho, biasa poso weton mungguh panjenengan pripun ngoten niku. Matur suwun. Sepundi Pak Aryo? Kula niku biasa poso weton, nek mungguh panjenengan pripun? Kurang jelas Pak Aryo. Poso weton lur, poso weton. Puasa kelahiran. Weton. Ya, puasa sepundi? kelahiran. Biasa sehari sebelumnya, terus hari wetonnya, terus setelahnya. Monggo lur, matur suwun lur. Aku nggak tahu ilmunya itu ya Pak Aryo. Puasa saya kalau nggak ada makanan ya puasa, nanti kalau ada ya berbuka gitu aja. Nggak repot-repot aku. Nggak pernah merencanakan puasa. Puasa yang dari Tuhan aja yang kita jalani. Puasa batin, Lur. Puasa batin. Ada yang mudah, kenapa cari yang sulit? Gue yo seneng sing angel-angel ngono kuwi. Pak Aryone pangirit, Pak Aryone. Iya, aku seneng dalan saya lho. Masih gojek lagi gojek. Bukan apa-apa. Oke. Taruh guyon nggak apa-apa. Pak Aryo masih cari Guyon temen iku temen kok guyon. Aku temen iki. Tapi nggak tahu ya Pak Aryo aku tentang ilmu itu. Poso weton. Ya, lah wong Arab kok ya nek wong Jawa ya ngerti kudune. Oh, enggak ngerti Romario. Saya juga nggak Yai. ngerti bahasanya Romario. Bahasa Madura. Ya. Mana Kiai? Udah Kopiahnya saking- putih masih ya itu kopiahnya putih masih sholat ya kan? Udah sakti, enggak ada gambarnya. Ini Iya. gelap. Iya. Jadi setan gelap. Iya. Haji itu artinya tamu Allah. Itu kalau datang ke Arab, kalau dia pulang yang harus dipanggil haji, mau haji munjiah, haji apa kan? Udah pulang ke Indonesia masih haji Mau dia aja. beri saran, monggo. Abah Mujiah kalau mau beri saran atau menambahi monggo. Udah Oke, lengkap Abang bagus. Mujiah wajib nambahi, wajib. Itu Kiai jelasin masalah Romo tuh puasa weton. Tuh, biar Romo aja yang tahu itu. Ah, itu baru nanti Ya, coba Romario aja. Iya. Tanya balik biar Haji munjiah ini masalahnya kan bertuanya situasional. Ya tadi kalau nggak ada makanan ya puasa gitu aja dia. Hidup Kiai yang Madura, nyata dari Tuhan itu. Iya, iya lur gitu. Kan Haji munjiah ini apa ya? Gusti Allah kuwanahan lah dia kali be Madura gitu. Tuhannya ribet. Madura tuh kayak Abu Nawas, akalnya banyak dia. Iya. Jangan Tangkap sama disini. polisi Malaysia, kamu kenapa nyari ikan sampai di sini? Lu tidak, ini ikan dari Madura nih, saya uber sampai sini, kata dia gitu. Jangan disini. Soai. Jangan dilawan Madura. Dilanjut Bung Agus. Jangan Mario tuh udah Bali dia, enggak kelihatan. Sakti. Udah nggak pengen. Lanjutkan lur, yang serius lur.
Pak Aryo bisa menghilang. Apa lho? Wis kapengen jelas awake wis jelas kabeh ngono lho. Urip nglakoni dhewe-dhewe yakin nek Gusti Allah balik wis ngono tok mari. Kok kamu mau lho. Ana panganan mangan, gak ono poso enak enak ngono. Real Pak Romo nggih. Lah nggih ngoten niku, nggih bojo kelone ora duwe ya mbayangne ngono tok apik. Baru tumbas wae Pak Aryo. Ya oleh nek duit maksudnya gak gelem dikredit kan. Jadi saya ulang kembali, yaitulah bangunan dari keluarga atau rumah tangga atau sanad dari Pak Yon seperti itu. Untuk ke bawahnya, untuk ke atasnya, untuk masuk ke golongan orang yang selamat dan orang yang beriman, arahnya. Setelah dasarnya nanti sudah terbentuk, ke atasnya yang lebih mudah. Karena sudah menempati yaitu puncak kesadaran. Dan kita sudah sama-sama sudah diajak naik ke Sidratul Muntaha, puncak kesadaran. Kalau dari bawah, dari akarnya sudah menempati rasa tanggung jawab dan rasa kebersamaan, bersih hatinya, tidak kotor sesama saudara, nanti di golongan, di barisan kan sudah nggak sikut-sikutan. Apalagi nanti sudah jadi yaitu orang yang lurus dan bertanggung jawab, jadi bisa semuanya bisa di barisan depan. Itu yang sudah masuk di keluarga atau di rumah sanadnya Pak Yon. Nanti yang baru datang ada saudara yang mau masuk keluarga, di situ syaratnya harus niat suci, niatnya suci hanya ke Allah. Terus mau menyaudara, mau berkeluarga. Kemarin itu enggak, pokoknya ada yang ikut oke, ada yang ikut. Ternyata banyak niatnya yang tidak suci dan tidak murni. Akhirnya ya runtuh di jalan karena tidak sesuai dengan misi jamaah. Terus nantinya membangun ke atasnya, bergabung dengan satu golongan dengan keluarga dari Mbah Hasan, Mbah Ali, Mas Agus, itu sama-sama sudah kalau belum lengkap atau kurang lengkap, monggo saudara-saudara menambahi. Kalau golongannya satu, yaitu golongan orang-orang yang selamat. Tapi di situ Tuhan memberikan kelompok atau keluarga menjadi 4 keluarga. Arahnya sama, nggak ada yang beda. Tergantung
tanggung jawab kita tanggung jawab keluarga kita masing-masing ke bawahnya, gimana kita bisa menciptakan kebersamaan dan tanggung jawab terhadap kebersamaan bersaudara dan tanggung jawab terhadap jamaah yang satu, yaitu golongan orang-orang yang selamat. Nanti dibariskan, ditata yang mudah. Karena saatnya menjalani sholat. Sholatnya nanti ya mungkin ini kan belum dijelaskan. Ini cuma saya memperkirakan. Di dalam menjalankan hidup itu loh tidak lepas iman kita atau ingatan kita kepada yang maha menciptakan kita itu tidak terlepas. Kalau sudah disucikan, kalau sudah ditetapkan, nanti kan masalah itu kan urusan imam kita yang memimpin. Cuma kita menyiapkan untuk menuju menjalani sholat itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mas Didi. Ya, apa suara saya? Putus suaranya. Halo. Masalah saat ini gini Mas, bagaimana yang saat ini lagi masih asik sendiri-sendiri nih sholatnya, untuk diajak ke masjid ya saat ini bagaimana perkembangan kan masih ada itu. Nah, makanya itu dibimbing atau dibimbing bertanggung jawab, dengan bisa bertanggung jawab harus punya rasa memiliki jemaah ini. Jadi misalnya nanti kalau di tempatnya Mas Dede, ditanya kok nggak mempunyai rasa memiliki, akhirnya dia yang gerak, semuanya mau tahu. Kalau kita mempunyai rasa memiliki jamaah dan bertanggung jawab, itu akan menjadi ringan. Ya masalahnya kan orang Dalam tuanya, proses itu, masalahnya kan orang tuanya itu Mas. Orang tuanya orang bertanggung jawab. ya nanti kan anu toh, ini kalau seperti Mbak Hasan kan terlalu banyak anaknya, bahkan senusantara. Jadi nanti bisa diwakilkan anaknya yang sudah bisa bertanggung jawab untuk membimbing ke bawah-bawahnya. Itu ranah Mbak Hasan, kita ranahnya ini dulu, kita ini juga belum jadi, baru itu kan kita yang kita sampaikan itu adalah gagasan atau bentuk tanggung jawab orang tua kita kepada anak-anaknya seperti itu, gitu. Betul sekali. Karena terbanyak keturunan dari Mbah Hasan, jadi biar di
tata yang jauh, yang termasuk yang bisa menata yang termasuk daerah Kalimantan atau yang mana? Soalnya anak bahasan itu Suaranya jauh-jauh. Syekh, tapi kurang bedas. Daerah Jakarta, Mas Dede, yang bagian menata, anak cucunya Bahasan di sana. Kalimantan, Pak Urip. Pokoknya sudah tahulah kewajibannya jadi rojul kamil. Jangan kayak saya terus di sop anak-anak saja. Oke, lanjut saudaraku. Mulai jadi rojul kamil lo. Jangan merasa jangan kok. Loh. Ayo Mas Dede ditambah itu ditambahi apa itu pencerahannya, pengetahuan. Ya apa ya? Sudah jelas kok semua dari imam kita kemarin bahwa dalam masjid itu kan tiang utamanya saya pandang itu tanggung jawab. Kokohnya tiang itu ya kita lihat kokohnya tanggung jawab setiap adam terhadap misahnya. Itu udah sistem yang paling mantap itu. Sedangkan bahasan kan mengkoordinir seluruh anak turunnya. Tapi setiap adam yang bertanggung jawab terhadap nisanya, itu kuncinya perkembangan berikutnya, pertumbuhan keimanannya. Runtuh atau tidaknya itu dari situ. Kekokohan tiang itu ya kokohnya tanggung jawab setiap adam. Kalau saya pandang sederhananya seperti itu. Oke, lanjut. Saudara yang lain bisa bertanya. Monggo, saudara yang lain. Boleh Pak Inung tanya. Mangga lanjut. Yuk, Pak Soleh, boleh tanya. Error. Iki bapak Bojonegoro agak metungul iki. Error sih. Tapi ini error, Mas. Anu, powi. Gambarnya salah teknis. Gambarnya cowili ning pojok. Di HP-ne pokok sementing duduk bapaknya sing error. Iku Jakarta ditangkap iku. Yang penting ono ada Iki penyair macak pendekar iki. Apa ini rusak, Lor. Wis gak apa-apa, Ini ini malah sapa enake cowili ngono gambarnya. malah digawe-gawe malah bingung dulure. Wis apa enake ngono malah asli. Tapi nanti kelihatan enggak, Lor, aku?
kelihatan pol malah ganteng sip malah. Kita gue ganteng bener Mas Alimin. Asli Kok mau mirip rada aduh. buder kok. Iku Ayo belakang yang milih sapa lain Mas Alimin? bisa sharing lah kita musyawarah bersama-sama demi kebaikan kita bersama, kekompakan kita bersama untuk menuju satu golongan orang-orang yang selamat. Yang penting bersih hatinya, tidak ada kotor terhadap saudara. Iki pancen gambarnya dengan gaya mereng toh. Nah, ngene lek ketok ganteng di lem ganteng malah dereng-ereng dulure lah ya bingung. Malah aku ngene-ngene ya. Wes sip ngene. Saudaraku yang lain bisa bertanya, terus tanya apalah gitu. Gagasan atau rencana atau membangun di tanah keluarga Jumbo ini kira-kira gimana? Bisa diterima atau enggak? Suaranya putus-putus. Sinyalnya lemah. Gambarnya bagus. Nah, suaranya itu enggak putus-putus. Sinyalnya. Ayo saudara-saudara yang mau Sip. bertanya atau menambahkan Dulur Pekalongan bisa tanya. Terus tanya apalah itu sembarang. Gak jelas, Mas Melati. Gimana, Lor? Gak jelas, keterangannya jelas. Oke, Pak Giono. Bisa bertanya, Pak Giono. Kula nyimak mawon kula, Gus. Juragan Mori kudu iso lah mbok takon apa ngrungokne akeh tunggale padha kali kula wong kula takon iki. Juragan Mori jarene. Tanya Gus, kalau sholat jenazah berapa rakaat Gus? Oh no, ay. Mari ngomong mori sholat jenazah. 100 rakaat. Takonono ide karo sholat jenazah itu berapa takbir takonono roh gak tahu sholat. Pak Aryoi. Daripada gak takok Pak Aryoi. Ayo lawamu kan takok gak takok. Jawab Romo Aryo. Nggak ada takbir karena jenazahnya nggak bisa takbir. Yang takbir yang itu. Alah. Allah. Jadi Abu Nawas aja. Iya, sholat jenazah itu harusnya jenazahnya di belakang itu bukan di depan. Kalau di belakang diambil tuyul. Oh yang mati aja nggak sholat nggak disolatin. Kenapa orang mati itu kok disolati, Bah Romario? Ya karena dia nggak bisa sholat sendiri. 100. Oh, makanya sholat jenazah itu nggak ada takbirnya karena jenazah nggak bisa takbir. Yang takbir yang itu. Ayo. Apalagi rukuk sujud, tambah ngeluh jenazah.
Apa jenazah timbul ya gitu. Nggak bisa bergerak sendiri. Romo Aryo, oi, Jari ini. mana ini orang? Ya, karepmu piye? Karepmu piye? Itu Bisa metu. itu di Al-Quran Napa? ada 3 kul. Kul huwallahu ahad, Heeh. kul a'udzu birabbil falak, kul a'udzu birabbin nas. Apa itu, Romo? 3 kul. Maksudnya nanya apanya? Nanya kulnya. Iya. Kok kul 3 itu? Iya, Maksudnya itu kurang kerjaan aja. Dia ngapain kalkul. Kurang gawean Gusti Allah. Satu lagi. Kuliah Yol Kafir. Kuliah Yol Kafir nggak dihitung. Iya. Makanya kalau mau ngomongin Arab, ngerti ilmu bahasa Arabnya. Ngerti. Makanya kita semua kalau baca Quran nggak sedih, nggak ada tertawa, nggak ada senang. Oh, nggak ngerti artinya soalnya. Kalkul. Ayo kalkul kayak medur, kalkul. Biasanya mesti ngerti usulnya bahasa Arab kan detail, Pak. Nanti ada harokat begini berbeda arti, ada depannya ada alifnya berbeda lagi. Misalnya yang detail coba cerita dari sisi keilmuannya, keluarkan ilmunya coba. Ojo Pak Rio, ngomong kiai ini jangan gak. macam-macam Pak Rio. Macam-macam kalau Kiai Madura Pak. Itu ya guru ya murid guru. Lawan Abah Munjah. Yuk. Ya apa yang mau ditambah Mas Titik? Tentang Itu Tuhan. Romo Aryo. Lawan. Saya nonton aja. Nah, itu tentang kulnya tadi terangkan. Salah. Terangin, jangan ngomong kalkul nggak terangin, ayo. Ya. Ini keterangan tentang kulur. Nah, Kul di sayur enak. Sekarang waktunya untuk berbicara tentang pengetahuan Tuhan. Bicara tentang apa? Kedekatan kita kepada Tuhannya. Jadi bagaimana sikap orang-orang yang Ini ganti HP. dekat dengan Tuhan? Ya, dekat situ merak-merak. Nah, Tuhan sudah tidak berkata-kata lagi. Bohong itu. Kemarin Tuhan masih ngobrol sama saya. Pak Yo, Pur, monggo Gimana lanjut? mempunyai saran tentang bangunan ke depan. Kita sama-sama satu golongan. Enggak apa-apa nanti salah benar kan. nanti itu otomatis Pak Pur. Karena iman itu pemberian. Ya nggak apa-apa disampaikan pengetahuannya saja.
Karena nanti itu kalau sudah plat pasti otomatis semuanya akan tertata dengan sendirinya. Pasti Tuhan memberikan pengetahuan itu. Tuhan memberikan itu maksudnya gimana sih? Kamu berupaya aja nggak pernah kok Tuhan memberikan. Tangannya begini aja, ya Allah, berilah, ya Allah, berilah. Nyambut gawe, Des. Tuhan itu sudah memberikan petunjuk. Allah memberikan petunjuk saja, tidak memberi uang. Jadi kalau minta uang jangan minta ke Tuhan. Kerja gitu. Kok Tuhan terus? Kapan kita? Kan jelas toh, Allah memberikan ruh pengetahuan tentang hidupmu itu jelas. Punya pikiran, punya perasaan, punya akal. Nah, karena kita bisa itu karena sudah diberi kuasa. Kuasamu selama kamu mampu. Nah, di situ kita telah diberi kuasa dengan apa? Pengetahuan. Tuhan sudah kita amandemenkan. Lagi-lagi Tuhan, misalkan. Kita kan sudah diberi kuasa. Kasihan Tuhan di amandemen. Kok selalu iman terus, Romo? Iman. Belum selesai dah imannya. Saya orang udah jelas aladina amanu amilus solehat, aladina amanu amilus solehat. Beriman hatinya, raganya beramal soleh, ya kerja yo. Gak teli yo, nipu yo, ngerampok yo, nyolong yo. Terserah amal solehnya mau seperti apa silakan. Aduh ya Allah, ampunilah saya ya Allah. Wama romaita id romaita, walakin Allah roma. Jadi tentang salah benar itu Tuhan tidak tahu itu. Yang tidak boleh itu ketika kita melakukan katakanlah hal yang buruk oleh mata manusia, ketika kita tidak membawa lurusnya. Kalau udah membawa lurusnya, pasti diampuni. Kita kan sudah bisa keluar masuk di Baitullah. Allah tidak akan mencelakakan bagi orang yang utuh mempercayainya. Itu ciri-cirinya yang sudah diampuni gimana Pak Budi? Ya, otomatis. Ketika kita lurus, sadar. Nah, di situ Allah. Ampun iki piye to, Mbah? Coba jadi jam 10, baiklah. Aduh. Allah itu lanjut. hanya petunjuk. Orang yang diberi petunjuk oleh Allah adalah orang yang siap bertanggung jawab.
Jangan menunggu. Bertanggung jawab itu maka di situ Allah memberikan pengetahuan. Nah, contoh misalkan orang tidak usah belajar tentang bagaimana saya menitik anak ketika sudah jadi ibu ya. Bagaimana caranya untuk menitik ASI kepada anak saya? Nggak bisa. Karena masih belum punya anak. Baru ketika kita punya anak, pasti bisa. Dan Allah di situ memberikan petunjuk untuk yang bertanggung jawab. Beda kalau anaknya nanti setelah lahir dijual sama orang, berarti dia tidak tanggung jawab. Apakah diberi pengetahuan tentang menitik anaknya? Ya enggak. Nggak pernah belajar, tahu tuh menetek bagaimana. Ilmunya oke ya. Tapi apakah bisa menitik ketika kita tidak punya air susu ibu? Nggak bisa, cuma hanya pengetahuan. Bisanya melakukan karena sudah sedang dia hamil, sudah punya anak, di situ ada air susu ibu. Nah, bisa melakukan. Kalau pakai botol kan bisa juga. Susu sapi juga bisa. Ya, gimana tuh kalau diakalin gitu? Kalau pakai dot terus gimana itu? Susu sapi bisa jadi kambing. Ini dalilnya dalil nakli nih, Kiai. Kiai Madura. Harus iya dibantah pakai dot aja biar repot ya. Itu yang normal, Romo. Pak contoh. Susu nona. Ya kan kadang-kadang saudara kita, saya masih belum bisa, saya masih belum mampu. Bagaimana Allah memberi pengetahuan ketika kita tidak mengerjakan. Ketika kita melakukan, di situ pasti ada pengetahuan. Berarti Allah masih diragukan. Gak usah jalani terangnya tentang mempercayai Tuhan. Nah, di situ Tuhan pasti memberi pengetahuan. Iya benar. Ini Tuhan yang mana nih Pak Haji? Tuhan yang di alam sih, atau Tuhan yang di dalam diri? Sampai kolom kelima itu, kolom kedua nggak sampai kolom kelima itu penuh garu-garu. Kolom pertama itu kalau ini mari super itu ya karena isinya Petunjuk Pak, itu. dari Sidoarjo, monggo, urun rembuk. Bet. Oke. Kemudian langsung terus ini gila. Pak, yang dari Sidoarjo, monggo, urun rembuk. Kalau urun rembuk ya urun duit ya apa-apa. Ya, juga boleh. Jawaban dilanjut, Pak Pur. teleponan grup mana itu? Teleponan.
Monggo yang mempunyai saran atau pandangan untuk membangun jamaah ke depan. Hai itu ya, jika Mas itu bersa'em loh, sa'em super. Mulai orang aku tak mau itu mega pintu ya, mega nama asal mega tangan juga. Jadi baru super. Syarat Pak Yon yang ditekankan yaitu ya bertanggung jawab itu tadi. Dengan dasar bertanggung jawab ya harus punya rasa memiliki jamaah totalitas. Sama-sama memiliki. Untuk menjalin kebersamaan, kerukunan, di situ harus bersih hatinya, tidak ada kotor terhadap saudara. Supaya bisa bersih hatinya, bisa menerima di dalam situasi dan kondisi apapun terhadap saudaranya. Jadi keluarga kita itu nanti tetap utuh, tetap rukun, tetap bersama untuk melanjutkan ke atasnya, ke tujuannya, yaitu menjadi orang yang lurus, taat, dan bertanggung jawab. Itu siap dibariskan untuk menjalani sholat bersama dipimpin oleh imam kita. Begitu. Nah, untuk yang menempati fase-fase Rajul Kamil, orang yang sudah lurus, taat dan bertanggung jawab, harus mempunyai kewajiban membimbing di bawahnya supaya bisa menempati atau sampai tujuannya yaitu menjadi orang yang bertanggung jawab dan lurus. Terdengar, Lur? Oke, Pernah. terdengar. Jelas, Mas. Jelas, Mas Lur. Itu Lur maksud dan tujuannya untuk membangun itu tadi. Kalau dari bawah sudah sikut-sikutan, ada sudah yang nggak bisa menerima atau yang nanti dianggap sudah bisa, dianggap sudah lurus dan bertanggung jawab, tapi kata-katanya, perilakunya kok masih menjadi duri bagi anak-anak yang di bawah nanti, ya nggak terima yang minta ya. Maka kita harus mengambil kebijakan, kita tetap bersama, bijaksana gitu loh, Kenapa? Kalau yang ibaratnya gini, kalau yang sudah menjadi orang tua itu pasti sudah pernah menjadi anak. Tapi kalau yang jadi anak belum pernah menjadi orang tua. Jadi yang sudah menjadi orang tua ya harus bar kalangan nih. Ya benar itu. Itu yang dimaksud ya Singgarani yang dikatakan bisa membimbing atau tetap menjaga keutuhan, tidak akan terjadi kerusakan di dalam rumah tangga kita. Jadi satu wadah jangan sampai bubrah. Untuk mencapai tujuan, menjadi golongan orang-orang yang diselamatkan.
Untuk area Bojonegoro yang ikut Zoom, monggo yang mau bertanya dari Kalitidu, Mas Rizky, Mas Imam, Istandur, Bu Titi, monggo. Dari Sukosewu bisa untuk memberi saran, kan di situ keluarga Mbah Hasan Sukosewu. Yang dari dari keluarganya Pak Yon Bojonegoro, Mas Rizky atau Mas Imam yang mau menambahi, memberi saran, monggo. Sekarang ini jamaah kita bersama, bukan individu cuma ini yang miliknya Pak Yon, bukan. Cuma Pak Yon itu yang jadi dituakan sebagai orang tua karena orang pertama yang membawa kita sampai kepada imam kita. Ayo Mas Rizky nambahi, monggo. Balanya. Buat. Saya Pak, yang ngereng. Kalau santai. Kalau sudah sama-sama mempunyai rasa tanggung jawab, di situ nggak ada tuntutan loh. Nggak ada yang saling menyalahkan karena hatinya sudah bersih, nggak kotor terhadap saudara. Apabila ada kelira-kelirunya atau salah berbicara, di situ semuanya ya bisa menerima dengan lapang dada. Karena ada tujuannya yaitu berjamaah. Berjamaah itu artinya kan bersama, apa Munjia? Bersama-sama. Betul, bersama-sama. Kan bahasa Arab loh, Mbak. Jadi nah, untuk yang sudah merasa dituakan, ya di situ harus peka, tahu situasi kondisi tentang anak didiknya atau anak-anaknya. Kalau kita menyuruh yang diperintah tanggung jawab, yang merintah ya harus tanggung jawab, kan gitu. Sama-sama tanggung jawab. Nanti kalau yang di bawah-bawah anak-anaknya yang belum masih anak-anak, kadang lurus, kadang taat, kadang nggak lurus, kadang nggak taat, ya kita yang di fase di atasnya membimbing supaya bisa menjadi lurus dan taat. Setelah itu naik satu fase lagi, dijadikan di anak-anak dan bertanggung jawab. Kalau anak-anak yang nggak lurus dikasih manisan, Pak. Harus lurus.
Yuk, bagaimana orang tuanya supaya Ya. anak itu bisa menurutkan gitu. Gitu apa? Iya Pak Haji, sampean jangan cerita surga. Surga itu pintunya didorong apa digeser Pak Haji? Kok ada itu juga ada. Itu Pak Inong itu yang tahu itu. Mau kencing ada kamar kecilnya nggak? Ada. Mana Pak Inong? Apakah Para P sehat. Menyusul kalau nggak ada apa sudah cukup segini aja, Mas Iwan. Oh, soalnya nggak ada yang bertanya kok. Nah ya kalau begitu cukup saja ya Mas Alimin ya. Oke, kayaknya sudah cukup. Nanti Ini diadakan Robito pada waktu Cukup sekian dari saya. Bila ada kata-kata saya yang kurang berkenan, ya mohon maaf dengan sebesar-besarnya. Kita sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Soleh baru nyampe, Mas Soleh baru nyampe rumah. Ini deh. Nggak tahu. Wes gitu ya Lur ya. Wah dihitung. Ya. Pada malam hari ini dari saya selaku moderator. Taufik Walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Rayu semuanya. Walaupun lagi tidur.